pertama yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu usaha memberikan pencerahan kepada manusia supaya manusia bisa mengenali kepribadiannya sebagai seorang muslim. Selain itu juga pendidikan Islam berusaha memberikan pendidikan terhadap kerohanian dan juga kejasmanian sebagaimana hakikat Islam adalah rahmatan lil alamin. Dengan itu pendidikan Islam lebih dikhususkan agar manusia terbentuk karakter dan kepribadian yang baik. Ruang lingkup memiliki beberapa. Yang pertama yaitu para pendidik, di mana para pendidik sangat penting dalam mendidik, diantaranya yaitu yang paham atau orang-orang yang memahami tentang ajaran-ajaran Islam tersebut. Yang kedua yaitu para murid atau peserta didik, yaitu mereka adalah anak-anak didik yang akan dididik oleh orang yang paham agama tersebut. Yang ketiga yaitu materi pendidikan, yaitu bahan yang sangat penting dalam pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sebagaimana sedemikian rupa. Kemudian ada metode pendidikan, yaitu strategi yang relevan untuk mendidik, berfungsi mengolah, menyusun dan menyajikan materi agar materi pendidikan Islam mudah dipahami dan diterima dengan baik. Kemudian ada evaluasi, yaitu suatu sistem penilaian yang diterapkan untuk mengetahui keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan. Kemudian ada alat-alat pendidikan, yaitu alat untuk membantu proses belajar dan mengajar. Kemudian ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sangat besar pengaruhnya karena untuk membentuk kepribadian anak didik. Olehnya diupayakan agar lingkungan tersebut bisa mendukung proses belajar dan mengajar. Materi yang kedua yaitu konsep ikra linguistik dan terapannya dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, yaitu wayuh pertama untuk membaca Iqra, Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Manusia akan mencapai puncak kesuksesannya, baik kesuksesan dunia maupun akhirat. Aktivitas membaca tanpa dilandasi dengan keimanan akan rentan mengantarkan kesombongan. Perintah membaca dalam ayat ini menunjukkan peran penting sebuah proses pendidikan. Pendidikan dengan makna yang luas hanya akan terjadi apabila kita memiliki kemampuan untuk membaca. Proses pendidikan yang dilandasi dengan keimanan akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kualitas spiritual, intelektual, dan sosial yang mapan. Karena pada dasarnya pendidikan harus mampu meningkatkan ketiga hal tersebut. Akan tetapi tanpa mengalami peningkatan dalam tiga aspek tersebut, sejatinya ia belum mencapai level pendidikan. Ia hanya melewati proses perburuan ilmu pengetahuan. Karena sejatinya pendidikan tidak hanya terjadi dalam bangku lembaga-lembaga formal. Titik pendidikan bukan tentang kuantitas material, akan tetapi seberapa pengaruh proses pendidikan yang dilalui seseorang terhadap peningkatan kualitas kemanusiaan seseorang. Materi yang ketiga yaitu ide kreatif apa yang dapat dikembangkan dalam pendidikan Islam. Jadi pendidikan agama Islam merupakan pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat tiga kompetensi yang perlu dikembangkan dalam pendidikan Islam di sekolah, yaitu kognitif. Kognitif meliputi pengetahuan peserta didik terhadap materi, konsep, dan praktek dalam pendidikan agama Islam. Hal yang perlu dilakukan bagi seorang guru adalah menjelaskan terlebih dahulu materi-materi sederhana yang mudah dipahami oleh siswa. Jika siswa sudah memahami dengan baik, maka silakan guru memberikan praktek. Ada dua hal yang harus dikuasai siswa dengan baik dan benar, maka guru bisa mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi terkait materi
yang akan dikembangkan. Contohnya yaitu mengembangkan kognitif siswa adalah guru menjelaskan tentang materi wudhu. Setelah siswa paham, guru melanjutkan dengan praktek. Setelah siswa-siswa mampu menguasai materi dan praktek wudhu, guru bisa meminta siswa untuk berdiskusi terkait problematika seputar wudhu. Hal ini dapat memperluas kemampuan berpikir siswa. Kemudian ada efektif, yaitu meliputi sikap dan minat, konsep diri dan nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Efektif yaitu memberikan kompetensi yang sangat penting dikembangkan dalam pendidikan agama Islam. Kondisi pendidikan Islam di zaman sekarang menghadapi kecenderungan yang amat besar. Menurut Daniel Bell, seperti yang dikutip Abudin Natah, bahwa di era globalisasi keadaan dunia ditandai oleh 5 kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas atas dunia pendidikan. Yang kedua yaitu kecenderungan fragmentasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kecenderungan penggunaan teknologi canggih, khususnya teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer. Yang keempat yaitu kecenderungan ketergantungan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain. Kelima yaitu kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya pola pikir masyarakat. Baik, menurut saya ilmu pendidikan Islam ini sangat penting ada dalam perguruan tinggi, karena bagi orang awam yang masuk di perguruan tinggi tidak mengetahui apa-apa. Dengan adanya MK ini, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Jadi menurut saya MK ini sangat penting untuk mengembangkan pendidikan agama Islam kita. Itulah beberapa rangkuman tentang mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Semoga bermanfaat dan berguna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.